Renata Panggalo di sana. Renata, Anda sekarang berada di lokasi GBK di sebelah mana dan bisa dijabarkan atau diceritakan di sana kondisinya paling akhir bagaimana? Iya, Radi dan juga saudara, saat ini saya tepat berada di dekat pintu masuk 6 Jenderal Sudirman. Ini merupakan salah satu akses bagi para supporter Timnas Indonesia yang ingin menonton langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno ataupun mereka yang ikut nobar di sekitaran area Gelora Bung Karno. Kalau yang bisa saya jelaskan di depan saya ini memang cukup banyak begitu ya pedagang makanan, dan memang kalau yang saya perhatikan para supporter Timnas Indonesia ini sebelum masuk banyak yang singgah dulu untuk mengisi perut, mengisi tenaga, untuk tentunya karena semakin krusial laganya, Radi dan juga saudara, semakin butuh Timnas Indonesia dukungan support dari Timnas Indonesia. Tadi yang kami pantau sejak siang bahkan, Radi dan juga saudara, supporter Timnas Indonesia ini sudah mulai datang dan memenuhi area Stadion Gelora Bung Karno. Kalau yang bisa kami kabarkan tadi memang sejak sore kami sudah berada di Plaza Tenggara. Kami mengamati bagaimana antusiasme dari supporter Timnas Indonesia yang mulai mengantre begitu ya di sekitaran pintu masuk atau akses masuk ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tetapi tentunya jangan khawatir, jangan sedih, karena Radi dan juga saudara, meskipun ada memang beberapa yang tidak mendapatkan tiket, tapi di Gelora Bung Karno ini memang biasanya akan ada beberapa layar yang disediakan untuk para supporter yang sayang sekali mungkin tidak mendapatkan tiket, karena kemarin kita juga sempat kena sanksi dari FIFA ya. Maka dari itu mereka juga banyak yang datang ke Gelora Bung Karno untuk setidaknya merasakan euforia dari laga yang sangat krusial ini, Indonesia melawan China. Tadi kalau di Plaza Tenggara kami perhatikan ada 2 layar, Radi dan juga saudara, yang bisa dimanfaatkan oleh para supporter yang ingin langsung melihat pertandingan yang akan digelar pada pukul 20:45 waktu Indonesia bagian Barat. Radi. Ya, Renata, saya tertarik dengan penggunaan flare atau suara yang digunakan oleh supporter di area Gelora Bung Karno nih ya. Ini tadi kita tampilkan juga visual beberapa supporter yang menyalakan flare atau suar di sana. Berdasarkan regulasi FIFA atau FIFA Stadium Safety and Security Regulation, itu sebenarnya memang tidak boleh dibawa ke dalam stadion. Tapi itu akhirnya mungkin mereka menyalakan flare ini di luar stadion. Kondisi di sana apakah memang tidak dilarang oleh aparat kepolisian, dan bagaimana sejauh ini keriuhan penggunaan flare yang ada di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Renata? Iya, tadi Radi kalau yang kami pantau memang sempat riuh begitu ya, karena memang para supporter gabungan Timnas Indonesia ini sempat menyalakan flare, kemudian meneriakan chant ataupun yel-yel dan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Memang itu merupakan beberapa aktivitas yang kalau kami pantau di area Plaza Tenggara, dan tadi cukup tegang situasinya mengingat memang banyak sekali para supporter yang berkumpul di sekitar Plaza Tenggara, karena Plaza Tenggara itu lagi-lagi merupakan salah satu akses masuk bagi para supporter Timnas Indonesia yang akan langsung menonton di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tadi kalau yang kami perhatikan memang pada akhirnya aktivitas penggunaan flare itu tidak begitu lama, tapi tentu ini cukup mengganggu keamanan dari para supporter lain, mengingat tidak hanya kalangan dewasa saja yang menonton begitu, tetapi tentu ada beberapa anak-anak yang turut serta ikut dalam menonton begitu laga Indonesia melawan China ini. Tentu kita masih akan perhatikan bagaimana berlangsungnya laga Indonesia melawan China, apakah nantinya akan ada penggunaan flare lagi, tetapi tentu Radi dan juga saudara yang perlu diperhatikan memang penggunaan flare ini tentu dilarang, dan berbagai hal lagi juga turut dilarang untuk dibawa masuk ke Stadion Utama Gelora Bung Karno seperti senjata tajam, kemudian juga dilarang membawa atau mengenakan parfum gitu, takutnya mengganggu mereka yang turut nonton di sana. Kemudian ada beberapa larangan lagi seperti membawa makanan dan minuman. Makanya dari itu juga di sekitar pintu masuk 6 ini, Radi dan juga saudara, sudah banyak lumayan stand makanan yang bisa dinikmati. Di dalam juga ada, jadi para penonton mungkin yang ingin makan dulu sebelum masuk ke dalam untuk menonton, ini bisa juga dimanfaatkan, Radi dan juga saudara. Isi perut dulu supaya teriaknya pol gitu, kira-kira kurang lebih ya, Renata. Renata, tadi Anda mengatakan ada di sekitaran wilayah Sudirman ya, pintu gerbang yang dari arah Sudirman. Saya ingin juga tanyakan bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana, karena ini juga bertepatan dengan jam-jam orang pulang kerja begitu, aktivitas masyarakat pulang kerja. Bagaimana, Renata, kondisi lalu lintas di sana?
Iya, kalau yang dari saya perhatikan sejauh mata saya memandang, Radit dan juga saudara, sepertinya belum ada gangguan yang diciptakan dari keramaian yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya lihat ini kendaraan masih bisa melaju dengan kecepatan normal dan belum ada rekayasa lalu lintas juga yang diberlakukan kepolisian, tapi tentu yang perlu diperhatikan oleh masyarakat apabila memang berencana untuk melewati beberapa jalan yang berada di sekitaran Gelora Bung Karno, mungkin bisa dipertimbangkan kembali dan bisa menggunakan akses ataupun jalur alternatif lainnya supaya bisa sampai ke tempat tujuan dengan lancar tanpa harus terganggu dengan kemacetan yang mungkin saja akan ditimbulkan dari laga pada malam ini. Radi. Oke, baik Renata, terima kasih. Nanti kita akan perbaharui lagi informasi dari Anda di sana di sekitaran pintu masuk Jalan Sudirman menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terima kasih Renata.